Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Dani, owner dari Arus Garden. Hari ini kita akan lakukan uji air baku yang cocok untuk hidroponik. Selamat menyaksikan. Oke, ini air AC yang ditampung. AC-nya punya orang. Yang jelas, yang penting punya air AC-nya aja. Ya, lumayan. Ini dipilih pakai jerigen biar tertutup, nggak kena kontaminasi partikel dari luar, nggak kena debu dan lainnya. Kalau di rumah bebas seadanya punya wadah. Yang jelas air AC-nya jangan sampai terbuang, sangat bermanfaat sekali. Sumber air selanjutnya adalah sumber air PAM, sumber air yang berasal dari perusahaan PDAM. Dia biasanya diinstalasi di setiap rumah yang tidak mau menggunakan air tanah atau tidak bisa menggunakan air tanah dengan alasan tertentu. Maka ada solusinya dengan menggunakan air PDAM atau air PAM. Air PAM ini dia berasal dari sumber mata air, bisa dari mata air dari hutan ataupun dari sungai, yang tentunya sudah mengalami proses penyaringan, filtrasi ya, baik proses secara kimia ataupun proses secara biologi. Ada 3 proses biasanya, proses fisika, kimia maupun biologi. Itu adalah 3 serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan PDAM untuk bisa menghasilkan air yang bisa digunakan sampai ke rumah kita. Biasanya di instalasi setiap rumahnya ada meteran seperti ini. Ini adalah meteran yang berfungsi untuk melihat seberapa banyak penggunaan air kita dalam kurun waktu tertentu. Yang punya di rumah tentunya sudah tidak asing lagi. Oke, kita akan cek air yang berasal dari PDAM atau air PAM. Kita nyalakan kerannya. Ya, ini adalah air yang berasal dari PAM atau PDAM. Bisa dilihat kalau secara kasat mata airnya tidak begitu jernih, agak kekuningan dan masih banyak jasad makhluk-makhluk kecil ataupun molekul-molekul kecil yang berterbangan di dalamnya, bisa kita lihat. Nah, bagaimana kalau air PAM ini kita gunakan untuk media tanam hidroponik? Apakah dia layak ataupun tidak? Ya, ini adalah sumber air yang berasal dari tanah. Ini jauh di bawah sana terdapat air, tergantung pada daratan yang digali oleh mesin airnya. Ini kebetulan sumber air tanah yang ada di sekolah kita, di Sekolah Alam Karawang. Air tanah ini dia diangkat melalui mesin air, kemudian ditampung ke dalam tandon atau toren. Air ini biasa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, mulai dari mandi,
cuci baju, cuci piring, dan bahkan untuk dikonsumsi. Kedepannya, air ini juga bisa digunakan untuk media tanam hidroponik, tapi tentunya dengan catatan khusus dan kriteria yang harus dimiliki oleh air tersebut. Sekarang kita akan ambil contoh atau sampel air yang akan kita uji untuk air baku hidroponik, air dari sumber air tanah atau air sumur. Kita akan ambil airnya. Ya, bisa dilihat jika dibandingkan dengan air pump, air ini lebih jernih dan lebih bersih. Juga tidak ada molekul atau jasad makhluk atau organisme kecil yang ada di dalamnya. Nanti kita akan cek layak atau tidakkah air ini sebagai media tanam hidroponik. Ya, kita akan lakukan uji air, uji kualitas air yang bisa digunakan sebagai air baku hidroponik. Di sini sudah terkumpul 3 jenis sumber air. Yang pertama sumbernya yaitu adalah air sumur. Kemudian yang kedua ada air AC. Kemudian yang ketiga ada air pump, ya. Ini air pump. Nah, oke. Setelah kita punya beberapa sumber air yang bisa digunakan sebagai air baku hidroponik, kita akan lakukan uji kualitas air. Manakah yang cocok kualitas airnya untuk air baku hidroponik? Tentunya dengan alat bantu. Cara mengukurnya menggunakan alat bantu, yaitu TDS meter. Oke, kita akan lakukan uji coba yang pertama. Uji coba yang pertama kita akan uji ke air sumur. Ini air sumur yang kita dapatkan kemarin di sekolah. Jadi air sumur di sekolah kita itu berapakah jumlah ppm yang terlarutnya? Oke, kita akan coba lakukan uji dengan TDS ini. Ini adalah, teman-teman bisa lihat, nah 278 ya, 276 jumlah molekul yang terlarut di dalam air sumur. Ini air sumur yang di sekolah, bisa dilihat, bisa lebih jelas lagi. Nah, 276 air yang terlarut di molekul yang terlarut di dalam air sumur yang kita dapatkan di sekolah. Oke, kemudian kita akan uji sumber air yang ketiga, yaitu sumber air AC. Oke, kita langsung saja kita akan uji air AC ini. Ini kita kembalikan lagi ke posisi 0 ya. Nah, kita akan uji. Oke, ini dia jumlah ppm yang kita dapatkan di air AC. Oke, air AC ini mendapatkan jumlah ppm sebanyak 34. Nah, jumlah ppm yang terlarut di dalam air AC itu sebanyak 34 ppm. Ini sangat kecil sekali ya, cuma 34 ppm. Kemudian kita akan lakukan uji coba yang ketiga, yaitu di air pump. Oke, kita kembalikan dalam posisi 0 TDS meternya. Kemudian kita masukkan ke dalam air ini.
Ini air pump ya. Teman-teman bisa lihat jumlah ppm yang terlarutnya, yaitu sebanyak 100. Oke, kita tahan. Kita lihat jumlah ppm yang terlarutnya yaitu sebanyak 172 ppm. Nah, ini lumayan jelas 172 ppm ya. Itulah jumlah part per molekul yang terlarut di dalam ketiga sumber air yang akan kita lakukan, yang akan kita jadikan sebagai air baku hidroponik. Jadi menurut teman-teman, air manakah yang sangat cocok jika kita gunakan sebagai air baku hidroponik? Dengan konsep air baku yang paling bagus untuk hidroponik adalah air yang jumlah ppm-nya mendekati 0. Oke, tadi air sumur jumlah ppm-nya berapa? Kemudian air AC tadi dapat jumlah ppm-nya berapa? Dan air pump tadi jumlah ppm-nya berapa? Oke, dari situ, dari hasil yang kita dapatkan tadi, kita bisa tahu mana air yang sangat cocok untuk digunakan air baku hidroponik. Ya, teman-teman bisa mengetahuinya mana jumlah ppm yang paling kecil, yang paling mendekati 0. Berarti air tersebut adalah air yang sangat cocok untuk dijadikan air baku hidroponik. Oke, tadi kita sudah lakukan uji kualitas 3 sumber air yang sangat cocok untuk dijadikan air baku hidroponik. Tentunya teman-teman harus ingat, konsepnya adalah air yang paling mendekati jumlah ppm-nya 0. Dari ketiga air tersebut, ternyata setelah dilakukan uji coba menggunakan alat TDS meter, air AC lah yang jumlah ppm-nya mendekati ke 0. Jadi air AC ini sangat cocok sekali, sangat bagus sekali untuk dijadikan air baku hidroponik. Ini akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan perkembangan tanaman hidroponik yang akan teman-teman tanam. Tentunya untuk meningkatkan keberhasilan, untuk meningkatkan panen tanaman hidroponik yang akan kita tanam, kita harus mengetahui karakteristik jumlah ppm atau kualitas air yang kita pakai. Oke, itu saja dari Pak Dani tentang uji kualitas air baku hidroponik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.